Setiap kata-kata kita adalah doa, maka kita berdoa. Nah, ini adalah doa orang yang lagi curhat di kantor. Ya, gimana dia doanya? Setiap hari dia doa, Pak Nasnya doa. Gak coba lihat gitu kan pada saat dia makan siang ngomongnya gimana? Hari ini di kantor parah banget, banyak orang nyebelin, yang bikin gue bete sepanjang hari. Udah gitu bos pakai marah-marah lagi, padahal dia sendiri yang salah. Jalannya juga macet ampun-ampunan. Akhirnya kerjaan gue berantakan. Pengennya sih gue kabur dari perusahaan bentrok begini, tapi mau gimana lagi, gue kejebak di sini. Anda bisa perkirakan nggak nasibnya dia? Udah ketebak Bapak Ibu. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Alhamdulillah buku ini menjadi mega bestseller. Dicetak berulang-ulang lebih dari 50 kali cetak. Alhamdulillah. Semua royaltinya 100% untuk pesantren. Nah, Bapak Ibu, maka berikutnya akhirnya kalau mau latihannya dari kata Bapak Ibu ya. Karena beda antara ingin dengan fokus. Inginnya sih kaya, fokusnya miskin. Maka yang dikabulkan bukan keinginannya, tapi fokusnya. Waktu itu ada jamaah saya Bapak Ibu, dia tuh mohon maaf ya, nggak suka sama orang India. Ya, waktu dia pergi umroh gitu ya, dia di Madinah, dia ya ininya dia aja, subjektifnya dia nggak suka sama orang India. Kenapa? Karena orang India tuh kalau makan bawang putih gitu ya, itu nggak kumur-kumur dulu gitu ya. Bukan bawang putih itu udah jadi snacknya gitu. Jadi kalau lagi tahan, oh itu dia udah nggak tahan. Ya akhirnya setiap dia sholat ya di Masjid Nabawi, pas dia sholat ada orang India, dia pergi gitu ya. Nah satu saat dia sholat qobliyah asar, Allahu Akbar, pas sholat ada orang India gitu, satu dipercepat sholatnya, pas pindah dua India. Masih belum sadar dia nih, pindah 3 India, 4 India, 5 India, sampai kemudian akhir udah koma gitu kan. Pas udah koma dia masih mau pindah tapi udah nggak bisa. Kenapa? Di sekelilingnya orang India, dia tengah-tengah persis dia gitu kan. Dia bilang sama saya, Pak Nas, ini adalah sholat paling tidak khusyuk yang pernah saya lakukan. Ya gimana bisa khusyuk? Sebelahnya waduh. Dia masih belum sadar nih, dia datang ke kamarnya, dia mandi gitu kan, karena dia ngerasa bahwa baunya nempel. Pas keluar dari kamar mandi, dia cium badannya, benar nempel tuh baunya. Cuma gara-gara urusan bau, dia tersungkur sujud, sholat taubat, minta ampun sama Allah. Pas dia sholat taubat, hilang semua baunya. Kenapa? Karena inginnya dia wangi, inginnya, fokusnya apa? Bau, ya. Karena alam bawah sadar kita itu tidak membedakan kata jangan atau tidak. Tolong, jangan nengok ke belakang, jangan nengok ke belakang, jangan nengok ke belakang, jangan nengok ke belakang, jangan nengok ke belakang. Gimana sekarang rasanya? Jadi pengen nengok ya. Terus sekali lagi ya, jangan bayangkan seekor gajah, Jangan bayangkan seekor gajah yang artinya belalai panjang. Jangan dibayangkan belalainya. Jangan bayangkan gajah sirkus yang pakai celana warna merah. Kebayang? Inginnya sih nggak ngebayangin, tapi fokusnya dimunculkan oleh pikiran. Maka gitu kan, apapun yang difokuskan itu jadi nasib kita. Gitu. Maka akhirnya ya udah mulai dari sekarang sulit diganti, jadi tidak mudah. Kata sulit ganti, karena tidaknya dicoret. Jangan nengok ke belakang, nggak dikenal dalam alam bawah sadar. Dia hanya dikenalnya fokusnya apa? Jadi kalau seandainya nanti bos Anda datang nih gitu kan, tolong dong kerjain ini gitu kan. Nah karena Anda nggak mau law of projection Anda mengubah nasib Anda semuanya jadi sulit, maka Anda bilang mudah, gampang, akhirnya semua kerjaan dikasih ke Anda. Ubahnya nggak kayak gitu, tapi tidak mudah, gitu kan? Ya memang, oke bos, memang tidak mudah bos mengerjakan ini, tapi bukan sulit. Penelitian membuktikan bahwa seseorang menyebutkan kata sulit, susah, itu 30 kali sehari di dunia kerja. Ya, coba dihitung temannya, ya, pas dia ngomong susah, ada 30 kali rata-rata manusia di seluruh dunia. Gitu ya. Maka akhirnya apa yang terjadi pada hidupnya dia? Kira-kira hidupnya jadi apa? Susah. Kalau tidak mudah,
tidaknya dicoret. Berat jadi tidak ringan, miskin jadi belum kaya, sakit jadi orang sehat. Jadi nggak boleh nyebut kata sakit sama sekali. Nggak boleh nyebut kata sakit, karena sakit itu langsung nasib kita jadi sakit-sakitan terus. Jadi ngomongnya kurang sehat, gitu ya, atau nggak enak badan. Ya kalau dalam bahasa Inggris, my body is not delicious right now. My body is not fit right now, ya kan? Benci diganti jadi tidak senang, ya. Kemudian macet diganti penuh, utang diganti amanah, ya. Kemudian kata berenergi rendah diganti dengan berenergi tinggi. Kata lumayan, zaman gimana gajinya? Ya lumayan, ya, ganti dong. Dahsyat. Gimana gajinya? Dahsyat. Gimana komisinya? Dahsyat. Gitu ya. Nah, jadi ini jadi akhirnya setiap hari yang kita lakukan berdoa, Bapak Ibu. Setiap kata-kata kita adalah doa, maka kita berdoa. Nah, ini adalah doa orang yang lagi curhat di kantor. Ya, gimana dia doanya? Setiap hari dia doa, Pak Nasir doa. Nah, coba lihat gitu kan pada saat dia makan siang ngomongnya gimana? Hari ini di kantor parah banget, banyak orang nyebelin, yang bikin gue bete sepanjang hari. Udah gitu bos pakai marah-marah lagi, padahal dia sendiri yang salah. Jalanan juga macet ampun-ampunan. Akhirnya kerjaan gue berantakan. Pengennya sih gue kabur dari perusahaan bentrok begini, tapi mau gimana lagi, gue kejebak di sini. Anda bisa perkiraan nggak nasibnya dia? Udah ketebak Bapak Ibu. Ini law of projection, gitu ya. Apa saja yang ada di kepalanya dia pasti jadi kenyataan, ya. Nah, seiring berjalannya waktu, karena Anda nggak mau punya perisai, ini perisainya Bapak Ibu. Yang merah-merah ini perisainya, gitu ya. Itu perisai Anda, gitu. Jadi bayangkan kalau seandainya setiap hari Anda dan Anda cinta betul sama perisai ini, gitu ya. Anda cinta betul sama perisai ini, akhirnya yang 5 miliar nggak dapat Bapak Ibu per bulan. Nah, seiring berjalannya waktu, Anda melatih jadi kayak gini Bapak Ibu, ya. Hari ini di kantor enggak nyaman sekali untuk saya. Jadi enggak nyaman, ya. Tapi doanya jadinya nyaman. Banyak orang yang tidak membuat saya nyaman sepanjang hari. Bos juga begitu, dia lagi kurang mood. Nah, marah-marah diganti kurang mood, ya. Padahal dia juga ya salah, diganti tidak tepat. Merespon laporan saya, jalanan macet, diganti penuh. Akhirnya kerjaan saya jadi berantakan, diganti nggak selesai. Inginnya sih saya cari pekerjaan lain, tapi belum dapat gantinya, belumnya dicoret. Jadi ya, lebih enak nggak Bapak Ibu? Nah, seiring berjalannya waktu, adalah orang-orang yang magnet rezeki. Magnet rezeki itu adalah orang yang ketiga, ya. Dia ngomongnya gini Bapak Ibu, faktanya sama, tapi respon mereka berbeda. Hari ini dahsyat banget. Orang-orang di sekeliling aku seperti suplai energi yang luar biasa untuk kesuksesan aku. Terus juga keren ya pokoknya. Tinggi suara sedikit, tapi rendah pas aku respon dengan positif. Jalanan penuh, jadi aku bisa kerjain beberapa pekerjaan di mobil kantor. Ini pekerjaan terbaik yang pernah aku lakukan, sambil berdoa agar Allah berikan pekerjaan yang jauh lebih baik lagi. Halo? Kalau udah kayak gini Bapak Ibu kata-katanya gitu ya. Jadi ini kata-kata itu terasosiasi langsung dengan pikiran, ya. Kalau seandainya kita menyebutkan kata-kata yang nggak bagus ya akhirnya jadi seperti itu, ya. Jadi ini Bapak Ibu, jadi vokalnya kalau seandainya Anda menginginkan rezeki berlimpah gitu kan, yuk sama-sama ubah kata-kata kita menjadi kata-kata yang baik. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.